Ada istilah gini, kita kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja. Yang mana? Kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Kebanyakan kita, kebanyakan manusia, hidupnya dipimpin oleh dua. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Kita kerja karena kita butuh uang, betul? Kita butuh uang karena kita butuh makan. Kita butuh bayar listrik, bayar telepon, bayar bensin, cicilan rumah, kontrakan, dan lain sebagainya. Kita kerja supaya punya modal buat bayar cicilan, pinjaman bisnis misalnya. Hidup kita didrive kebanyakan karena kebutuhan. Mesti bayar uang sekolah, bayar hutang. Yang kedua, hidup kita kebanyakan dipimpin oleh keinginan. Karena pengen liburan ke Israel bareng Bu Heni. Saya percaya nih 2023 pada nabung nih. Ada baiknya sih punya gembala yang suka ke Israel. Jadi jemaat diajar nabung. Amin. Sebelum ke Eropa, jalan-jalan kemana-mana, ke Israel dulu lah. Amen. Tapi tahun ini saya janji gak pergi sering-sering. Ya, saya sudah ngomong sama suamiku tergantang sedunia. You mau pergi sering-sering, I tidak ikut. Ya, kita tuh senang bawa jemaat ke tanah suci. Karena kita tahu banyak orang yang sebenarnya pengen pergi. Kalau gembalanya pergi kan jemaatnya jadi ikut. Amen. Kebanyakan kita dipimpin oleh kebutuhan dan keinginan. Dan kita tahu bahwa keinginan manusia tuh gak ada habisnya. You want more, and you want more. Saya gak pernah lihat orang yang udah kaya bisa bilang, cukup ah. Berikutnya kalau gue bikin pabrik lagi buat nolong orang aja deh. Belum pernah. Saya ketemu orang yang udah kaya banget aja masih doyan duit. Padahal kadang-kadang saya mikir ya, itu duit udah triliunan. Emang habis sampai 7 turunan? Manusia selalu want more and want more. Tapi tahukah Anda kalau tujuan Anda bekerja, tujuan Anda hidup, tujuan Anda berusaha hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda dan keinginan Anda yang gak ada habisnya. Guess what? Anda bakal kelelahan, exhausted, stress, burnout, desperate, putus asa. Hidup di bawah tekanan, pressure. Kapan bisa kelar nyicil rumah, bener gak? Saya bisa merasakan perasaan Anda sebagai sesama pencicil rumah ya. Kapan nih kelar bayar gitu kan? Tapi saya ingin Anda punya cara pandang yang lebih besar bahwa kita harus punya tujuan yang lebih besar dari sekedar bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk memenuhi keinginan kita. Coba bertanya pada diri Anda hari ini. Why am I doing what I'm doing? Kenapa saya mengerjakan yang saya kerjakan hari ini? Untuk apa? Masa cuma buat duit? Kemarin kami ke Jordan, mengantar jemaat ke Petra. Saya sudah akrab sama tour guide lokalnya, kami ngobrol di bus. Dia bilang gini, Ibu Heni, dia bukan orang Kristen ya, tapi dia curhat sama saya. Ibu Heni, saya capek sekali. Saya kerja tiap hari. Gak ada libur dia bilang. Setelah saya nganter Bu Heni besok ada grup lagi. Selama 2 tahun ini dia bilang setelah pandemi saya kebut kejar terus karena saya selalu khawatir. Meskipun saya capek dia bilang. Saya bilang sama diri saya sendiri. Ingat kalau tiba-tiba pandemi datang lagi kamu gak punya kerjaan. Kamu gak punya uang. Jadi sekarang mumpung kamu bisa kerja, kamu kerja. Jadi dia picu diri dia sendiri, dia tidak pernah liburan, dia tidak pernah day off. Dia kerja terus. Dan dia bilang gini, I'm exhausted. Saya capek Bu Heni. Saya tuh harusnya liburan ke Indonesia, dia bilang bareng Bu Heni pulang besok kemarin. Tapi saya cancel gara-gara ada tamu lagi dia bilang. And I'm angry with myself, dia bilang saya marah sama diri saya sendiri. Kenapa saya bisa terima tamu lagi? Kenapa saya gak bisa berkata, udah saya mau liburan. Karena saya sudah capek. Dia bilang gitu.
Tapi tiap kali saya bilang saya capek, dia bilang, saya teringat lagi. Hey, you don't know tomorrow. Kamu gak tahu apa yang terjadi besok. Kalau sampai pandemi datang lagi, kamu gak bisa kerja. Kerja mumpung bisa kerja. Jadi dia picu diri dia sendiri karena ketakutan akan masa depan. Banyak kita yang gitu. You worry too much. Terlalu khawatir. Makanya gak heran firman Tuhan ajarin kita. Kekhawatiran sehari cukup untuk sehari. Enough. Tentu kita harus belajar seperti semut kata firman Tuhan. Yang mengumpulkan di musim panas supaya ketika musim dingin kita gak bisa kerja. Ketika masa sulit semua serba sedikit kita masih punya cadangan. Tetapi kita juga harus bijaksana dengan hidup kita. Anda kalau kerja terus gak ada istirahatnya. Anda akan mati muda. At the end harta Anda buat apa? Heran orang kerja udah kayak kuda. Begitu tua sakit jantung lah, kolesterol lah, kaki udah gak bisa jalan lah. Sorry ya, banyak anak muda bilang gini, ke Israel tunggu tua. Ngapain muda-muda ke Israel? Gue kasih tahu jangan nyusahin gue. Di atas 65 tahun, you have to come with your children. Saya bilang sama Pak Geri, ente jangan jadiin saya ini ya. Apa tuh yang ngangkat-ngangkat poter. Gue kagak kuat ngangkatin koper orang. Gue ada sakit pinggang. Nothing I can lift up more than 10 kilos. Ini aja udah maksa. Pulang-pulang encok. Saya bilang, mumpung masih muda Anda masih kuat. Nikmati hidup Anda. Makan yang Anda bisa makan. Ada duit juga bahasa Chinese-nya meyoyong. Bener gak? Udah kolesterol makan babi gak boleh, durian gak boleh, kambing gak boleh. Itu yang hao sing cimping kata orang. Justru kita mesti nikmati hidup kita. Jangan kerja. Gak ada habisnya. Dia bilang gini sama saya. Duit saya udah banyak Bu Heni. Saya udah bisa beli mobil. Saya udah bisa beli apartemen. Di Jordan loh. Dia bilang duitnya banyak. Karena saya kerja terus. Tapi saya gak istirahat. Mau ketemu mama saya aja yang saya sayang. Dia bilang gak ada waktu. Saya bilang gini. You have to have a purpose. Greater than money. Sama hari ini saya mau ngomong sama Anda. Tujuan hidup kita yang lebih besar daripada uang itu apa? Itu yang akan membuat hidup kita lebih semangat. Kita kerja tuh gak capek. Efesus 2 ayat 10, baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus sama-sama. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amazing kata firman Tuhan. Bahwa Tuhan sudah mempersiapkan suatu pekerjaan baik untuk kita. Tuhan sudah siapin sebelumnya. Berarti Tuhan sudah punya desain atau purpose atau rencana buat hidup kita masing-masing. Amen. Katakan kanan kirimu, gini-gini gue lahir dengan tujuan Tuhan dalam hidup gue. Amen. Gini-gini kita punya tujuan Tuhan, kita didesain sama Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan suatu pekerjaan baik bagi setiap kita. Dan dikatakan gini, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Apakah hari ini Anda tahu pekerjaan baik apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi Anda? Saya percaya kalau Tuhan sudah mempersiapkan suatu pekerjaan baik bagi kita. Tuhan pasti sudah menanam benih dalam hidup kita. Kemampuan, keinginan untuk mengerjakannya. Dan Tuhan pasti membuat kita hebat di situ. God has planted a seed in our life to live His purpose. Tuhan sudah menanam benih dalam hidup masing-masing kita. Supaya kita dimampukan untuk menghidupi panggilannya. Katakan amin. Keluaran 35 ayat 35. Baca sama-sama. Keluaran 35, 321. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian. Untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang. Pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, ungu muda, kain kirbizi dan lenan halus. Dan
pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Wow. Keahlian datang dari mana? Keahlian datang dari mana? Tuhan, Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian. Katakan keahlian. Keluaran 36 ayat 2, baca lagi. Keluaran 36 ayat 2. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan apa? Keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Multimedia tahan. Ada dua kata yang saya highlight di sini sangat penting. Bahwa Tuhan menanam yang pertama keahlian, katakan keahlian. Yang kedua, setiap orang yang tergerak hatinya, katakan tergerak hatinya. Jadi ketika Tuhan punya rencana untuk kita mengerjakan sebuah pekerjaan baik, ada benih yang Tuhan tanam dalam hidup kita, yaitu yang pertama, keahlian, the ability, dan yang kedua, keinginan. Digerakkannya hati kita untuk melakukannya. Desire to do it. Kemampuan dan keinginan adalah benih dari Tuhan untuk menghidupi panggilannya. Apa sih yang Tuhan tanam dalam hati kita? Skill atau yang kita sebut dengan talent. Yang kedua, passion. Saya percaya bahwa tadi kita sudah belajar sama-sama bahwa keahlian itu ternyata datang dari Tuhan. Yang Tuhan tanam dalam hati kita. Demikian juga passion atau semangat untuk mengerjakannya itu datang dari Tuhan. Saya buktikan. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13, silakan multimedia. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam terjemahan TSI, bagus sekali. Karena Allah lah yang memberikan keinginan bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Yaitu hal-hal yang dia desain buat kita. Tuhan tuh punya kehendak dalam hidup setiap kita. Dan apa yang menyenangkan dia adalah ketika kita mengerjakan apa yang jadi kehendaknya. Amen. Nah, jadi kalau Tuhan yang memberikan passion atau gairah dan ability atau kemampuan kepada kita untuk mengerjakan kehendaknya, pertanyaannya saya adalah gini, apa passion dan ability Anda? Banyak anak-anak itu waktu sekolah, saya katakan sejujur-jujurnya, sistem pendidikan di Indonesia keliru. Sudah bukan berita baru. Anak lulusan SMA nggak tahu mau kuliah apa. Mereka bingung. Kenapa? Karena selama sekolah dari TK sampai SMA, di sekolah nggak dibantu menemukan passion dan talent. Ability dan keinginan, desire mereka apa, passionnya apa. Mereka dipaksa 13 mata pelajaran nggak boleh merah. Di atas KKM, di atas 7,5. Peduli amat, lu ngerti gak ngerti, semua mesti bisa. Saya bingung ya, gurunya aja ada 20 satu sekolah katakan. Tapi tuh murid mesti jago 13 mata pelajaran. Fair gak kira-kira? Satu murid mesti bisa semua 13 pelajaran, tapi yang ngajar gurunya 13. Gak fair. Kalau emang ada orang yang bisa jago 13 mata pelajaran, tiap sekolah punya satu kelas satu guru aja. Serius bener gak? Kita maksa anak kita. Kenapa rapot merah? Nih siapa nih yang suka marahin anaknya kalau rapotnya merah? Nih, baharui pikiranmu. Anda aja sekolah, Anda tahu susah gak? Saya kasih tahu kenapa anak-anak itu ada yang pintar menurut akademis, ada yang enggak. Karena kecerdasan tiap anak beda-beda. Yang jago ngafal pasti akademisnya pintar. Sebenarnya dia kagak ngerti lagi. Dia hafal mati aja. Yang penting rapot gue jangan merah, bener gak? Ada yang hoki, cap cip cup, A, B, C, D, bener semua. Saya gak pernah maksa anak saya juara, saya gak pernah maksa anak saya harus ranking 10 atau ranking 1, gak ada. Do your best, asalkan lewat KKM. Jangan sampai dibilang bodoh-bodoh banget gitu loh.
Karena saya pengen bantu anak saya menemukan sebenarnya passion dia apa. Kadang-kadang orang tua tuh bangga, anak gue juara 1 dalam hati gue. Belum tentu besok-besok hebat. Karena teman saya yang bandel, yang nilainya jelek, hari ini kaya. Sukses. Kenapa? Kecerdasan tiap anak beda. Talent makes you so good in doing something. But calling makes you so passionate in doing it. Ini 2 hal yang berbeda. Talenta, keahlian membuat kita hebat. Tapi passion yang bikin kita semangat. Orang pinter belum tentu bisa ngajar orang lain kan? Kalau Anda ingin menemukan pekerjaan baik apa yang Tuhan sudah siapkan bagi Anda, mari gali minat dan bakatmu. Bukti Tuhan menanamkan keahlian dalam hati kita adalah ini. Pertama, banyak orang yang lahir dengan autodidak. Kemampuan alami yang muncul dari hati. Contoh, gak bisa masak. Tapi kalau makan apapun, dia tahu. Ini pakai bawang merah, bawang putih. Oh ini gak pakai jinten. Oh kurang daun jeruk. Kok bisa tahu? Katanya dia doyan makan. Enggak semua orang doyan makan bisa masak. Ada pengusaha yang saya ketemu. Dia cuma lulusan SD. Tapi bisa bikin pabrik. Hebat gak? Dari mana dia bisa bikin gitu? Lahir dari kecerdasan yang Tuhan tanam dalam hatinya, keahlian. Dia sekali lihat orang bikin apa gitu ya. Misalnya pelampung, Anda tahu di pinggir laut sekarang, pinggir pantai. Dibikin pelampung-pelampung jadi sejenis fiber, jadi kayak jerigen gitu ya. Seperti bahan jerigen. Diinjek kita bisa jalan di atas air. Pernah? Nah dia lihat orang itu bikin. Dia bisa bikin. Ada keahlian yang Tuhan tanam dalam hati orang. Tanpa sekolah dia ngerti caranya. Habis ini anak-anak pada gak mau sekolah. Jangan ya. Ada pengusaha-pengusaha yang lahir dengan insting bisnis yang hebat. Walaupun gak pernah kuliah bisnis tuh. Siapa bilang kecerdasan diperoleh dari bangku sekolah? No. Kecerdasan itu dari Tuhan. Banyak pelajaran di sekolah yang kita belajar hafal mati tadi. Gak kepake di dunia kerja. Gue masih ingat gue jago matematika. Hari ini algoritma siapa yang pakai? Yang kita pakai cuma tambah, kurang, kali, bagi. Pakai kalkulator aja bos. Tapi